Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Foxglove. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa foxglove atau digitalis adalah tanaman hias berbunga yang dikenal memiliki bentuk lonceng memanjang dengan warna mencolok seperti ungu, merah muda, putih, atau kuning. Selain keindahannya, tanaman ini menjadi sumber utama zat aktif digitalis yang digunakan untuk membuat obat jantung seperti digoxin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tanaman ini dimanfaatkan oleh para ahli farmasi dan tenaga medis, terutama dokter spesialis jantung, dalam pengobatan pasien yang mengalami gagal jantung atau gangguan irama jantung. Namun, tanaman ini juga menjadi perhatian para ahli botani karena sifatnya yang beracun jika dikonsumsi sembarangan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa foxglove telah digunakan secara medis sejak abad ke-18, ketika para peneliti menemukan bahwa ekstrak dari tanaman ini dapat membantu mengatasi penyakit jantung. Hingga kini, penggunaannya tetap relevan di dunia medis modern, meskipun hanya dalam bentuk obat yang telah melalui proses laboratorium. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tanaman foxglove banyak tumbuh di Eropa dan Amerika Utara, dan sebagian Asia, terutama di daerah dengan iklim sedang. Di taman-taman atau kebun, tanaman ini kerap ditempatkan di area teduh atau setengah teduh dengan tanah lembab dan subur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa foxglove penting karena mengandung digitalis, senyawa kimia yang efektif memperkuat kontraksi otot jantung dan mengatur detak jantung. Namun, sifat toksiknya membuat penggunaan langsung tanpa pengawasan medis sangat berisiko dan berpotensi fatal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa untuk mendapatkan manfaatnya, bagian atas tanah dari foxglove diolah melalui proses farmasi hingga menjadi obat digoxin. Proses ini memastikan dosis yang tepat sehingga obat dapat bekerja efektif mengobati gangguan jantung tanpa menyebabkan keracunan. Foxglove adalah contoh tanaman yang berada di titik pertemuan antara keindahan, manfaat medis, dan bahaya. Dari segi botani, foxglove termasuk keluarga Plantaginaceae, dengan ciri khas bunga berbentuk lonceng yang tumbuh bergerombol di batang tinggi. Warna-warna bunganya yang beragam membuatnya populer sebagai tanaman hias di taman, terutama di negara-negara beriklim sedang. Dari sisi medis, foxglove memegang peranan penting dalam sejarah farmakologi. Senyawa digitalis yang diekstrak dari tanaman ini mampu meningkatkan kekuatan pompa jantung dan mengatur iramanya. Digoxin, salah satu turunan digitalis, masih digunakan hingga kini untuk pasien dengan gagal jantung kongestif dan fibrilasi atrium. Namun, karena digitalis memiliki batas keamanan yang sangat sempit, therapeutic window yang kecil, sedikit kelebihan dosis dapat menyebabkan efek samping serius, seperti mual, muntah, gangguan penglihatan, dan bahkan kematian. Dari perspektif keamanan, foxglove termasuk tanaman beracun tinggi. Semua bagian tanaman, mulai dari daun, bunga, hingga biji, mengandung glikosida jantung yang bisa membahayakan sistem saraf, pencernaan, dan kardiovaskular jika tertelan. Inilah sebabnya foxglove tidak boleh digunakan sebagai pengobatan rumahan. Dari segi ekologi, foxglove adalah tanaman biennial berumur 2 tahun yang pada tahun pertama hanya membentuk roset daun, kemudian berbunga pada tahun kedua sebelum mati. Tanaman ini mampu menarik lebah dan serangga penyerbuk lain, sehingga berkontribusi pada ekosistem kebun. Secara historis, pemanfaatan foxglove pertama kali terdokumentasi pada tahun 1785 oleh William Wittering, seorang dokter Inggris yang mengamati efek tanaman ini pada pasien gagal jantung. Penemuan ini mengubah pandangan dunia medis tentang hubungan antara tanaman dan pengobatan. Kesimpulannya, foxglove adalah tanaman yang mengajarkan kita tentang dua sisi mata uang alam. Ia dapat menyelamatkan nyawa melalui pengobatan modern,
namun dapat pula menghilangkan nyawa jika disalahgunakan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih mampir. Kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai.